Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya dari tim oposisi akan menyatakan pernyataan saya kepada tim kontra. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Seorang anak dapat menunjukkan bakatnya di antara usia 2-13 tahun. Anak usia 2 tahun sudah bisa menunjukkan bakat seperti suka joget-joget, lebih senang tampil, dan lain-lain. Bakat seorang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dikaitkan dengan pola pikir seorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapat, akan semakin besar peluang seorang untuk mengembangkan bakat dalam dirinya. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan bakat seorang. Ketika seorang dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang memiliki kemampuan yang sama, maka akan lebih mudah seorang untuk mengembangkan bakatnya. Seorang yang dimiliki kemampuan atau bakat yang sama cenderung akan membentuk suatu kelompok atau organisasi yang menunjang perkembangan bakat mereka. Dari sinilah inovasi dan ide-ide baru muncul kemudian yang akan dikembangkan secara bersama-sama. Satu organisasi atau kelompok orang dengan bakat yang sama atau jenis berpeluang untuk saling bertukar pikiran. Ketiga, struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik baik untuk menunjang seorang mengembangkan bakatnya. Sel-sel motorik adalah sel-sel yang mengirim impuls dari sistem saraf pusat otak ke otot yang menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsang. Terakhir, memiliki minat tinggi. Adanya bakat tanpa diikuti berbagai macam minat akan sia-sia. Perkembangan pada seorang akan lebih baik ketika ia memiliki minat yang tinggi terhadap bakat yang dimiliki. Minat memberikan dorongan dan motivasi terhadap diri sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Ketika seorang memiliki bakat dan didukung dengan minat yang tinggi, maka ia akan berusaha dan belajar untuk mengembangkan bakat tersebut sehingga bakat yang dimiliki akan terlatih secara maksimal. Dengan begitu, tidak benar jika orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk maksimalkan potensi anaknya. Hal ini kita lihat berdasarkan argumen dari Dewan sebelumnya yang mengatakan banyak pendidikan yang terfokus di sains. Memang realitanya di kehidupan banyak pendidikan yang berkaitan dengan sains. Namun hal ini dapat kita lihat bahwa akibat mengapa sains menjadi mayoritas hal yang diajarkan dikarenakan fungsi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak gunakan penerapan sains. Oleh karena itu, bila seorang orang tua dari anak wajib hukumnya untuk memfokuskan anaknya dalam bidang seni seperti yang dikatakan sebelumnya. Maka dapat kita ketahui dengan begitu seorang anak akan cenderung punya skill di bidang seni saja ketika beranjak dewasa. Hal ini belum lagi ditambah bakat anak yang kadang berubah seiring pertumbuhannya dan juga anak memiliki multi bakat, mereka cenderung berubah bakatnya sering bertambahnya waktu. Bila mana ini diwajibkan pada seorang anak, maka dapat menimbulkan rasa kekesalan anak yang berujung pada pemberontakan di usia remaja. Belum hal lain seperti tuntutan materi dikarenakan faktanya banyak sekali orang-orang lulusan kesenian tidak dapat mampu mencukupi dari profesinya. Dengan begitu, langkah orang tua untuk memberikan jaminan ke anaknya dengan tidak mengarahkan ke dalam satu bakat, maka anak akan lebih siap dalam menghadapi dunia profesi. Lalu berdasarkan argumen ketiga, Dewan sebelumnya mengatakan profesi-profesi tertentu tidak mendapat glorifikasi sehingga mempengaruhi cara pikir orang tua dalam mengarahkan anak. Profesi-profesi yang dimaksud oleh Dewan tersebut secara fakta memang memberikan jaminan yang nyata dan stabil, maka bukan suatu hal yang aneh apabila orang tua menyerahkan anaknya dalam profesi tersebut. Namun kembali lagi, orang tua ingin anaknya bahagia di masa depan. Dengan adanya harapan, maka bakat seorang anak di dalam bidang seni tidak mutlak wajib untuk dimaksimalkan. Kembali lagi pada pernyataan saya sebelumnya, bahwa banyak dari lulusan seni tidak bisa mencukupi kebutuhan dari profesinya. Dengan begitu, menambah kemampuan anak selain di bidang seni juga penting untuk masa depan anak tersebut. Dan sebagai orang tua sudah wajar jika berkeinginan hanya untuk hidup dengan stabil. Kita ambil sebagai contoh Dr. Tompi yang bisa sukses di bidang kedokteran dan bidang musik. Hal ini menunjukkan bahwa bakat seni dapat berkembang meskipun diikuti dengan keahlian atau bakat lainnya. Konklusinya adalah bahwa orang tua tidak semerta-merta wajib dalam memaksimalkan bakat anaknya di bidang seni. Orang tua harus wajib tahu bakat dari anaknya dikarenakan bakat seorang anak ada banyak dan seni itu hanya salah satunya. Dengan begitu jalan keluarnya adalah orang tua tidak wajib memaksimalkan bakat anaknya di dalam seni, tapi wajib mengembangkan bakat lainnya yang dapat membantu di dunia nyata. Dengan begitu anak dapat tumbuh dewasa dengan banyak kemampuan dan tidak melulu seni saja. Sekian dari saya, terima kasih.